Bayangkan, dua gempa besar mengguncang Asia dalam sebulan. Filipina dengan kekuatan 7,8 magnitudo dan Jepang 7,2 magnitudo. Apakah keduanya kebetulan atau saling terkait? Kita akan bongkar misteri ini, mulai dari mekanisme patahan hingga efek gelombang seismik dalam hitungan detik. Baru saja dipelajari dua peristiwa luar biasa. Pada 8 Juni 2026 pagi, lempengan tektonik di selatan Filipina bergerak hebat. Gempa 7,8 magnitudo mengguncang Mindanao. 17 hari kemudian, tanggal 25 Juni pagi, gempa dengan kekuatan 6,9 magnitudo terjadi di lepas pantai prefektur Iwate, Jepang. Keduanya sama-sama gempa subduksi besar di Ring of Fire, tapi terjadi di ujung berlawanan Samudra Pasifik. Ini memunculkan pertanyaan besar, apakah gempa satu memicu yang lainnya? Ataukah kebetulan yang menakutkan? Mari kita bandingkan setiap atribut penting, baik waktu, lokasi, magnitudo, kedalaman, mekanisme patahan. Lalu kita selidiki teori pemicu antar gempa, mungkin saja gelombang global, transfer tegangan kolom stres, atau kebetulan statistik. Kita akan ungkap mana mitos dan fakta secara sains. Kenapa ini penting? Serangan gempa ini sangat dekat secara waktu dan berlokasi di Ring of Fire global. Bencana besar terbagi di dua ujung lingkaran Pasifik, Indonesia hingga Filipina. Dan Jepang tentu membuat was-was. Di Filipina puluhan orang tewas, gedung roboh, dan tsunami meski kecil. Di Jepang, gempa terasa sampai Tokyo. Kereta berhenti mendadak, tapi tsunami tidak datang. Kenapa responsnya berbeda? Apakah rilis energi bumi bisa menyeberang ribuan kilometer hanya dalam hitungan hari? Seismolog dunia pun bertanya-tanya, apakah ini kebetulan atau tanda saling terkait? Mari kita gali sama-sama. Sebentar lagi kita susun timeline dan membandingkan data kunci secara detail. Mari kita tinjau gempa Filipina terlebih dahulu. Pada 8 Juni 2006 pukul 7.37 WITA, getaran dahsyat terjadi di selatan Pulau Mindanao. Epicenter ada di lepas pantai Sarangani. BMKG melaporkan magnitudo awal 7,7, kemudian dipotong jadi 7,8 USGS, kedalaman 57 km. Gempa Thrush ini dipicu oleh pergerakan lempeng laut Filipina yang menyelam ke bawah Kepulauan Mindanao. Mantel bergerak timur menuju barat daya. Inilah mekanisme subduksi Kota Batu Trench atau Sangye Trench. Tercatat banyak gempa susulan, 3 diantaranya di atas 6 magnitudo, terbesar 6,5 magnitudo terjadi sekitar sejam setelah gempa utama. Gempa besar ini memicu tsunami lokal, peringatan tsunami sampai dikeluarkan, gelombang tercatat setinggi 0,5 sampai 0,8 meter di sekitar Sulawesi Utara. Dampaknya puluhan orang meninggal, laporan awal 32 orang, kemudian meningkat menjadi 41. Ratusan luka-luka, lebih dari 479 orang didominasi wilayah Davao. Bangunan roboh terutama di General Santos dan Sarangani. Pencarian korban terus berlangsung di lokasi terdampak parah. Pusat gempa tektonik ini padat penduduk sehingga intensitas dirasakan lebih dari 1 juta orang menurut USGS Pager. Masih banyak detail menyeramkan dari Mindanao, tapi sekarang kita bandingkan dengan gempa di Jepang. Apa bedanya? Pergeseran fokus ke utara. Tanggal 25 Juni 2026 pukul 7.30 JST, gempa 6,9 mengguncang lepas pantai prefektur Iwate di segmen utara cekungan Sendai dekat Hashikami, Aomori. JMA lalu menaikkan magnitudo menjadi 7,2 saat kajian bergulir, sementara USGS mempertahankan 6,9. Kedalaman gempa 50 km. Mekanismenya diperkirakan reverse atau thrust juga. Solusi awal menunjukkan patahan naik bersudut moderat, mungkin patahan miring ke barat daya. Secara tektonik, gempa ini terjadi pada zona subduksi lempeng Pasifik yang menyelam di bawah lempeng Okhotsk, Jepang Timur, dikenal sebagai Japan Trench. Menurut laporan media Jepang menyebutkan bahwa gempa ini mencapai intensitas JMA 6 atas di Hashikami, Aomori,
dan 5 atas di beberapa bagian Iwate. Ini berarti orang sulit berjalan. Perabot juga terjungkal. Getaran terasa hingga ke Tokyo. Sebagai langkah darurat, kereta super cepat di Tohoku Shinkansen dihentikan sementara untuk pengecekan. Dan kantor Perdana Menteri membentuk satuan tugas gempa bumi sebagai persiapan bantuan. Kerusakan hanya sedikit. Menurut petugas pemadam kebakaran, tidak ada luka berat, hanya 8 orang luka ringan karena terpental. Infrastruktur besar seperti PLTN Fukushima tidak bermasalah. Yang menarik, meski gempa besar, tidak ada peringatan tsunami. Ini mungkin karena gempa lebih dalam dan selip tidak terlalu menyumbang gerak kolom air. Gelombang laut tercatat sangat kecil, 10 cm, tidak mengancam. Bandingkan dengan Mindanao, di sana terjadi tsunami kecil, tapi nyata terjadi. Sudah kita ulik 2 gempa dahsyat itu, sekarang kita susun perbandingan langsung. Apa persamaan dan perbedaannya? Mari kita lihat tabel ini untuk membandingkan ringkasan atribut kunci gempa Mindanao dan Iwate, Jepang. Di sini terlihat gempa Mindanao jauh lebih kuat dan merusak daripada di Iwate. Meski kedua-duanya gempa subduksi, Mindanao menghasilkan korban jiwa dan gelombang laut karena lokasi lebih dekat penduduk atau teluk. Sedangkan gempa di Iwate terjadi di laut dalam, di depan pesisir berpenduduk jarang sehingga kerusakan sangat minimal. Sejauh ini kita sudah detail membandingkan gempa-gempa tersebut, tetapi pertanyaan besarnya adalah apakah saling terhubung antara 2 gempa ini? Mari kita lihat bukti ilmiahnya. Dari sisi ilmiah, memeriksa hubungan gempa jarak jauh melibatkan beberapa konsep. Yang pertama, transfer tegangan kolom, pemicu dinamik via gelombang seismik, pola tegangan regional, kedekatan waktu, dan juga sejarah gempa lokal. Pada tabel kolom stress transfer, antara zona subduksi Samudra Pasifik Selatan dan Utara tidak ada koneksi patahan langsung yang dekat. Jadi, kolom stress tidak mungkin menghubungkan keduanya. Pada tabel kedua, pemicu gelombang seismik, gempa Iwate muncul 2 minggu sesudahnya. Terlalu lambat untuk dikaitkan langsung. Buktinya tidak ada laporan anomali gempa di ratusan jam sesudah gempa Filipina hingga sebelum gempa Jepang. Dengan demikian, pemicu dinamik pun sangat tidak mungkin di sini. Pada bidang tegangan regional, tidak ada data yang menunjukkan ketegangan global secara kebetulan memicu gempa besar di 2 ujung Ring of Fire secara beruntun dalam waktu dekat. Pada proksimitas waktu statistik, tidak ditemukan studi yang menyatakan 7+ di Asia Tenggara menyebabkan 7+ di Jepang. Malah seringkali peristiwa seperti ini tidak berhubungan sebab akibat, melainkan bagian dari tingkat aktivitas seismik normal belahan bumi utara di kawasan subduksi. Dan kesimpulannya, dengan jarak yang sangat jauh, 4.200 km, selisih waktu 2 minggu, dan tidak adanya garis patahan penghubung, tidak ada bukti empiris gempa Mindanao secara langsung memicu gempa Iwate. Hal ini ditegaskan oleh pakar seismolog yang mencatat tidak ada mekanisme jelas untuk pemicuan gempa jarak jauh sejauh ini. Dalam dunia penelitian kita harus menyatakan ketidakpastian. Teori pemicu gempa jarak jauh masih kontroversial dan data seismik terbatas. Namun dari sudut pandang stress transfer dan pola historis, korelasi statistikal antara 2 peristiwa ini rendah. Kesimpulannya, kedua gempa besar di Filipina dan Jepang bulan ini bukanlah ikatan takdir, melainkan 2 insiden terpisah yang kebetulan terjadi berdekatan waktu. Keduanya disebabkan oleh subduksi lokal masing-masing. Mindanao karena pergeseran lempeng laut Filipina, Iwate karena aktivitas lempeng Pasifik tanpa interaksi langsung. Kami harap perbandingan ilmiah ini membantu mencernihkan kabar simpang siur. Namun, apa yang harus kita ambil? Kita tetap belajar. Resiko gempa besar tinggi di kedua wilayah karena berada di Ring of Fire. Sistem peringatan dini di Jepang, PFOX di Filipina, juga BMKG di Indonesia sangat vital. Meski gempa jauh sulit diprediksi, kita dapat memperkuat pemahaman mekanisme lokal dan kesiapsiagaan tsunami regional. Jangan lupa like dan subscribe untuk video sains selanjutnya. Tulis komentar jika ada topik gempa yang ingin kita telusuri lebih lanjut atau topik sains lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.